Baik, teman-teman, selamat datang di Daily GT Coaching Clinic. Kembali bersama saya Bayu Asta. Kita di hari ini akan membahas ekspor logistik. Nah, kalau ekspor logistik pasti membahas dengan Pak Taufik. Ya, selamat datang kembali Pak Taufik. Terima kasih, selamat datang kembali Mas Bayu. Lama nggak ketemu. Iya. Bahasa Jepangnya, Sibukan. ohishashiburi desu. Artinya apa tuh? Lama tidak berjumpa. Siap, siap. Mungkin teman-teman kemarin ada yang sempat nungguin, ya mohon maklum lah ya, Iya, kita iya. ada bermacam-macam. Tapi hari ini untuk membayar istilahnya ya, untuk membayar teman-teman Pak Taufik hari ini sesinya 2 kali gitu ya, langsung kita berarti sejam dari yang sebelumnya kita hanya setengah jam Ya. gitu. Mungkin di tengahnya akan ada break gitu ya. Teman-teman, untuk sebelum saya memulai tentunya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi gitu ya. Kita live di Telegram untuk teman-teman yang di YouTube yang lagi lihat replaynya ini. Kita live di Telegram, linknya ada di description. Yang mau join juga ada di description semuanya. Ada 2 link. Yang pertama adalah untuk live-nya, nah teman-teman nonton di situ. Untuk bertanya, karena ini dibuka pertanyaannya untuk teman-teman, ada linknya juga di grup diskusinya. Nah, sementara teman-teman yang ada di Telegram mungkin akan ada yang miss gitu ya, kita keep recordingnya di YouTube di channel Getty Incubator ya. Ada playlistnya kita udah buatkan, lalu juga ada 2 playlist, satunya lagi adalah Intisari. Mungkin teman-teman mau lihat yang sebentarnya doang, ada juga, kita juga sediakan gitu. Ini untuk yang live gitu. Sorry Pak Taufik, boleh Enggak, Sorry. pakai earphone kali. Nah, takutnya masuk nggak? Iya, betul, nggak apa-apa. Disrupt ya. Nggak apa-apa, slow. Di sini memang kan kita formatnya kan kayak podcast ya. Modelnya kayak podcast, kita ngobrol-ngobrol. Ya. Tapi tentunya ngobrol yang, kalau Pak Taufik kan Santai lah ya. ngomonginnya ekspor ya. Nyantai, tapi ekspor bisa nyantai ya Pak? Bisa dibuat santai juga. Oh gitu, nggak harus kayak gitu. Enggak. Soalnya kan saya biasa gini, Pak Taufik. Kalau ngomongin aturan nggak bisa santai. Oh iya dong. Tapi ngikutin aturan bisa santai dong. Bisa, pastinya. Kalau ngomongin aturan Pak Taufik ya, kita langsung masuk aja ke materinya. Apakah sulit untuk ngikutin aturan ya? Saya rasa enggak. Kalau misalkan memang kembali lagi ke kesiapan dari masing-masing pelaku usahanya, gitu. Jadi kalau misalkan memang kendalanya itu sebenarnya lebih kepada pemenuhan persyaratan itu. Gitu. Jadi kendalanya di sana. Ada yang memang secara aturan memang agak terlalu berat, dari sisi ketentuan gitu kan. Ada juga yang memang butuh waktu, yang memiliki keahlian khusus gitu. Seperti contohnya kita membuat dokumen invoice misalkan, atau kita membuat packing list. Nah, kalau itu nggak kan biasa bikin ya. betul, dengan format-formatnya kan otomatis yang paling gampang aja pelaku usaha kan udah sangat-sangat familiar dengan invoice packing list ya. Kalau misalkan dia nggak punya knowledge di sana, bingung gitu invoice gimana bikinnya gitu. Informasi apa saja yang secara basic itu harus dikuasai dulu. Tapi dokumen tuh nggak terus, misalnya untuk invoice dulu deh ya. Misalnya invoice tuh nggak terus ada format yang, secara internasional formatnya harus kayak gini. Nggak gitu juga. Tidak ada template khusus, tapi bukan kepada template, tetapi informasi apa yang ada di dalam dokumen tersebut. Penekanannya seperti itu. Kayak misalnya kalau invoice berarti harus ada jumlah nilai ya. Betul, nilai harga Nominal. Barangnya, betul. Nominal harga secara currency. Itu kalau di invoice. Kalau misalkan di packing list itu hanya detail terkait dengan deskripsi barangnya. Nah, kalau misalkan dia nggak tahu kan kadang-kadang di packing list disebutkan harga barang, ini jadi blunder gitu. Iya. Judulnya packing list tapi dikasih harga barang, ini packing list apa invoice kan gitu. Itu bisa terjadi ya kayak gitu. Bisa terjadi. Tapi disiasatinya juga ada juga. Kalau mau seperti itu bisa, tapi di atasnya adalah ditulis invoice and packing list. Oh oke. Gitu. Jadi cukup 2 dokumen. Betul. Jadi 1 gitu ya. Betul. Oh boleh ya kayak gitu. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada informasi tadi. Betul. Yang terpenting adalah informasinya, bukan dokumen harus 2, enggak. Cuman memang sudut pandang petugas
di lapangan itu yang kadang-kadang berbeda-beda persepsinya. Sudut pandang petugas di lapangan. Iya, karena kan tidak semua petugas bea cukai itu mengerti akan hal ini gitu. Jadi kalau misalkan dia terlalu strict dengan aturan, ya dia maunya 2 gitu. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan adalah bukan dokumen soal invoice, dokumennya. bukan soal dokumennya berapa jumlahnya. Tapi kan ada juga petugas yang gitu. Saya maunya ini packing list, saklek, ini packing list gitu, ini invoice. Sebenarnya nggak seperti itu juga gitu. Dan ini masih ngomongin invoice dan packing list. Iya, umum, betul, ya. betul. Yang umum lah ya. Kalau Betul, yang betul. detail lebih kacau lagi. Kalau terkait dengan dokumen negara, iya. Lebih kacau lagi, contohnya misalkan surat keterangan asal atau COO, Certificate of Origin. Origin, iya. Nah, itu kita nggak bisa main asal Bikin buat. sendiri, ya. Betul. Dan kita pun juga nggak bisa bikin sendiri karena ada instansi khusus. Oh, oke. Gitu. Ya, dari kementerian nantinya yang mengeluarkan itu. Gitu. Oh, itu justru dari Kementerian apa, Pak? Dari kalau sekarang sudah dikembalikan lagi ke ke wali kota masing-masing kota madya. I see. Jadi ada namanya dinas namanya dinas perdagangan. Perdagangan, oke. Itu nanti akan mereka ibaratnya sekarang setiap kantor wali kota kan ada pelayanan satu pintu tuh gitu. Jadi ada di sana untuk pelayanan untuk SKA-nya ada sendiri. SKA atau apa? Surat keterangan asal. Oh, kalau di Indonesia bahasanya SKA. Betul. Kalau bahasa Inggrisnya Certificate of Origin, COO. Oh, Certificate of Ya, Origin. Certificate of Origin. Gitu. Dan itu pun juga kalau kita tidak aware terhadap aturan yang ada, itu bisa aja nanti bermasalah di negara importirnya. Iya, kemarin kan kita sempat ngomong ya, Pak. Betul. Kita dari sini berangkatnya nggak masalah. Nanti di sana problem. Ya, Kayak gitu dipulangin, Pak. betul. Betul. Yang Kadang bayar- seperti itu. Yang bayar pulanginnya kita juga. Betul. Itu yang ditanggung adalah nanti tergantung dari di sales kontraknya siapa yang nanti akan menanggungnya Oh, gitu I loh. see. Kan ada sales kontrak kan. Makanya bentuknya sales contract Betul. karena kalau something like that happen, Iya. maka ini siapa yang menanggung? Siapa yang menanggungnya gitu. Tapi kalaupun tidak disebutkan di sales kontrak dengan adanya in court-term yang sebelumnya pernah saya informasikan, itu sudah cukup sebenarnya meletakkan tanggung jawabnya siapa. Misal kalau misalkan FOB atau CAF, maka semua tanggung jawabnya adalah di shipper, di pengirim. Shippernya, oke, pengirim. Gitu. Jadi importir tidak dilibatkan. Oke. Gitu, apalagi export atau FOB gitu ya. Tapi kalau misalkan CIF ya dari si sender yang menanggung, ya semua tanggung jawabnya ada di penerima, tergantung dari Dari incotermnya. pengalaman Pak Taufik pernah kejadian kayak gitu, Pak? Pernah Terus pernah seperti itu, berapa ton? kontaineran. Oh ya, udah satu kontainer yang Iya, ukurannya- 5 kontainer waktu itu gagal berangkat. Oh, gagal berangkat. Gagal berangkat karena kan ekspor kan. Masih mending ya. Ya, gagal berangkat. Kalau ngomong gagal, lebih baik gagal berangkat daripada gagal diterima di sana ya. Betul, betul. Tapi itu juga kerugiannya karena kan kita bayar sewa gudang di pelabuhan. Oh iya sih, bener juga. Karena begitu tidak ada yang Oh iya free. ya, barang ini kan nggak terus, oke kita kirim sampai sana, oke kirim, nggak gitu ya? Enggak. Nunggu dulu ya? Betul, karena kan sampai di pelabuhan kan itu sudah argo Iya. sewa gudang pelabuhan kan sudah jalan. Iya, Seperti kayak pesawat ya. Betul, Saya baru betul. tahu Betul. 2 tahun yang lalu gitu. Ternyata tuh makanya kenapa pesawat tuh nggak mau lama-lama ya. Iya. Karena Kalau banyak misalkan hangar. betul, kalau kita misalkan nggak aware, kadang-kadang kan petugas yang mengeluarkan dokumen SKA atau COO itu kan bikin asal bikin ya. Kalau kita nggak aware itu takutnya nanti di sana bermasalah. Contoh misalkan gini, Oke. aturan penerbitan SKA sebelum atau sesudah kapal berangkat itu harus ditekankan dulu. Kalau misalkan penerbitan SKA-nya itu 3 hari setelah kapal berangkat, itu harus ada ketentuan khusus. Misalkan di di dokumen sertifikatnya itu ada yang namanya issued retroaktif. Itu kalau misalkan dokumen SKA itu diterbitkan setelah 3 hari setelah kapal berangkat, kan biasa aja kan ekspor itu berangkat dulu. Dokumen nanti Saya mau nanya dulu deh. Berarti dokumen ini belum tentu kita udah pegang dulu baru berangkat. untuk certain dokumen. Beberapa. Iya, kalau untuk invoice packing list memang harus sebelumnya atau BL biasanya pada saat itu gitu. Karena kan kita sudah booking dulu yang penting barang masuk dulu gitu kan. Lalu si OO bisa. Nah, COO itu ada ketentuannya. Kalau misalkan bisa sebelum kapal berangkat atau pada saat 3 hari range pada range saat 3 berangkat, hari setelah berangkat. sama range 3 hari setelah kapal berangkat itu ketentuannya beda-beda. Kalau kita nggak aware,
itu bisa di sana bisa bermasalah. Contoh misalkan kapal ini berangkat udah hari keempat nih, saya baru isut, itu boleh, nggak ada masalah. Oke. Karena kan perjalanannya kan long distance ya, Mm-mm. sampai bulanan atau mingguan kan, jadi masih ada waktu untuk prepare dokumentasi. Nah, kalau misalkan setelah hari keempat, itu harus dicentang itu isut retroaktif. Kalau nggak dicentang, di sana nggak akan berlaku SKA-nya. Untuk yang SKA yang berlaku seperti apa namanya untuk negara-negara ASEAN ya, Ya. pengurangan atau pembebasan biaya masuk di negara sana. Jadi di sana nggak berlaku pembebasan biaya masuk. Ini di negara Negara ASEAN atau negara ASEAN ya. betul, Asia yang Tenggara. betul, yang kerjasama dengan perjanjian internasional. Ada macam-macam, ada IJPA, Indonesia Jepang, ada Indonesia Pakistan, ada Indonesia New Zealand gitu. Oh, yang Tergantung yang seperti bilateral itu. juga ya. Betul, bilateral. Jadi kan dengan menggunakan dokumen CO itu, maka di sana biaya masuknya dibebaskan atau dikurangi. Oke. Tapi ada syaratnya. Nah, syarat itulah harus melekat. Oke. Nah, itu yang knowledge itulah yang harus para getters atau pelaku usaha itu harus mengerti. Untuk teman-teman yang mau ya. Iya, betul. Karena kalau kita nggak memanfaatkan itu jadi gede banget biayanya. Ya. Betul. Jadi Karena bukan berarti nggak bisa sih. nggak Ya. bisa. Cuman Impact-nya secara finansial dipastikan. Oke, dipastikan. Dipastikan secara finansial. Iya. Gitu. Ya tadi ya namanya istilahnya kan Ujung-ujungnya finansial pasti. tadi ada pembebasan biaya Betul. tertentu gitu Iya. ya. Pasti lumayan lah. Apalagi kalau kita bicara impor. Iya, Wah, oke. itu- Oh, oke. Itu sangat-sangat strict sekali. Kita nggak bisa main-main di situ. Impor lebih strict daripada Iya, betul. ekspor. Iya, pasti ya naturally Kalau gitu ekspor, lah ya. naturally kan ekspor kan kita keluarin barang gitu kan. Pengennya gitu. Betul. Jangan Gampang. masukin. Tapi begitu kita masukin, nah itu terikat di negara masing-masing. Apalagi Indonesia yang terkenal nggak mudah lah. Jadi di awal kan nyebutin pakai bahasa Jepang ya. Iya, Kita sama ya Jepang ya ada ya kerjasama tertentu ya. ada. Contohnya apa? Jadi Indonesia ASEAN, kita nyebutnya IJPA, IJPA, Indonesia Jepang, Economic Partnership Agreement, Economic Partnership. IJPA. Nah, ada lagi AFTA, Asia Free Trade Area, itu negara-negara Asia. Ada lagi ASEAN, gitu. Negara-negara Ada lagi ASEAN. Indonesia Pakistan, ada lagi Indonesia Khusus. India, AIFTA atau NZ Indonesia FTA itu ada juga. Ke New New Zealand. Zealand tuh. Sama Australia nggak ada, Pak? Australia nggak ada. Gitu. Why? Belum. Why? Kenapa? Sebelahan banget soalnya malah yang kita nggak Iya. lengkap ya New Zealand. Mungkin ini kali ya. Saya soalnya ingat kalau waktu itu ke Australia mau bawa daging tuh nggak boleh. Iya. Mereka ketat banget soal daging. Apa namanya? Rabies kan. Mm-mm. Jadi anti daging. Pokoknya daging apapun mau diapain nggak boleh masuk. Walaupun daging dikit apa percuma. Tapi itu sifatnya fluktuatif ya. Kadang-kadang tahun kemarin enggak, tahun ini ya gitu. Tergantung dari peraturan. agreement. Iya, tergantung agreement masing-masing negara. Gitu. Dan itu kan tergantung dari kondisi politik segala macam lah, geopolitikal lah. Ya karena kan masing-masing bilateral ya intinya nih Betul. negara ini sama ini Betul. akur nggak? negara. Iya, benar. Kita nggak akur dong. Nggak tahu ya itu. Itu politik lah ya. Iya. Kita nggak ngebahas itu. Tapi yang pasti yang untuk Amerika kita tidak ada bilateral. oke. Untuk free trade area itu tidak ada. Eropa kita tidak ada. Eropa juga nggak ada. Di Eropa juga ada. Yang jelas yang paling dekat-dekat kita lah ya udah Iya. pasti ada. Singapura ada ya. Iya, Singapura pasti ada. Karena Singapura kan masuk ke ASEAN ya. Setahu saya kan kalau ngomong shipping ya Pak Taufik ya ada dua negara lah yang saya kepikir. Hong Kong pun tidak. Hong Kong juga nggak? Saya baru mau ngomong Hong Kong Nggak soalnya. ada. Oh kenapa? Taiwan ada. Karena masuk distrik ke China. Dia beda negara kan Hong Kong sama Taiwan. Gitu. Bukannya Jadi udah oh iya iya. ya, Tapi oke, saya lupa tuh. Kalau nggak salah bukannya baru dikembaliin ya? enggak, belum. Secara bilateral belum. Jadi makanya kita antara kita ekspor ke Hong Kong dengan ekspor ke Taiwan walaupun berdekatan itu Kita udah beda. Oke. Ini Dan kalaupun juga free trade area itu dari China ke Indonesia melalui Hong Kong itu gugur. Seperti itu harus dipastikan dulu. Atau kalau misalkan mau nggak gugur ada satu proses namanya restamp di Hong Kong. restamp. Baru nanti diinformasikan bahwa kapal ini transit ke Hong Kong. Oke. Itu baru dikirim lah. bisa. Tapi kalau misalkan tanpa diinformasikan gugur. Istilahnya ini dinyatakan lewatnya Hong Kong. Iya, betul. Karena ditakutkan dia kan ganti kapal kan. Ganti kapal bisa aja dia masukkan
di luar itu. Ini udah Di luar kompleks. agreement. Betul. Ini udah kompleks ya, tapi intinya tiap negara punya Tiap negara punya aturan masing-masing. hubungan dan aturan masing-masing ya Betul. sama Indonesia. Kita paling gampang kemana, Pak? Kenapa? Kalau Indonesia ini ASEAN paling lah paling gampang. paling kalem Malaysia kali. Iya, Malaysia bisa. Paling kalem. ASEAN lah pokoknya. ASEAN. ASEAN. Semua Malaysia, ASEAN. iya betul. Oke. Nggak terlalu strict gitu. ASEAN tuh kan ada Apalagi Singapura. geografi saya udah apalagi Singapura. Singapura lebih ini lagi. Oh, mereka sangat terbuka ya? sangat terbuka. Iya, ya. Kenapa mereka terbuka? Karena secara geografi mereka nggak punya apa-apa. Iya. Ya, Gitu. mereka pengennya lewat. Kalau mereka mau strict, ya gimana memasukkan untuk mereka? Ya maka mereka sangat longgar untuk Singapura. Ya, memang negaranya dibuat untuk shipping kan? Betul. Karena dengan ada Kapal lewat kemudahan situ. itu, maka semuanya masuk Singapura kan, Iya. masuk devisa. Iya benar. Makanya dia melonggarkan semua aturan misalnya. ASEAN ASEAN tuh dari Singapura, kan Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, Thailand, Filipina, Vietnam, Filipina, ke 10 kan ya? ya Myanmar, Laos, Myanmar. Laos, Indonesia, Satu lagi kayak ada lupa nih. Brunei, itu aja sih. Udah. Kamboja. Sri Lanka, Kamboja. Sampai Kamboja kali ya. Oke. 10 negara ini. Iya. pelajaran geografi untuk teman-teman ya. Pelajaran sekolah itu. Pelajaran sekolah ya. Waktu SD ini Iya, ya betul. belajar SD. Heeh. Ya teman-teman untuk yang mau ekspor geografinya sedikit lah. Ya, kita harus ingat juga. Kalaupun nggak paham itu di aturan ada kok. Oh gitu, iya Iya. sih. Aturan-aturannya kita biasanya refernya ke insw.go.id gitu. insw.go.id. INSP. INSW. INSW. Indonesia National Single Window. Oke. Kalau di website itu pokoknya semua pelaku itu nge-refernya ke sana. insw.go.id. Oke. Kita lihat aturan-aturan di sana gimana. Itu dikumpulin ya Pak ya? Kenapa? Dikumpulin satu tempat. Iya, gitu? betul. Dikumpul di situ. Jadi sekarang ini semua pelaku usaha untuk baik impor maupun ekspor akan merefernya ke sana. Makanya kadang-kadang suka terjadi kendala apabila website itu tidak diupdate. Sehingga ada peraturan baru yang belum masuk ke sana, belum terupdate tapi sudah diimplementasikan. Itu yang sering terjadi masalah seperti itu. Dari INSW-nya. Betul. Oke. Kadang-kadang ada aturan baru dari pemerintah, INSW Tapi- lambat untuk melakukan updating data. Oke, tapi tentunya peraturan nggak muncul sehari satu baru gitu kan? Betul, tapi dalam artian tidak semua pelaku usaha mendengar aturan yang baru. Kalau dia memang Iya benar sih. kita kan kalau misalkan dia nggak rajin baca, ya kan walaupun aturan baru itu berlaku, di mindsetnya dia masih aturan yang lama. Oke. Gitu. Ini Jadi juga memang pelaku usaha itu harus mengupdate lah aturan-aturan yang baru. berarti juga memang harus update juga Betul. berita-berita ini ya. Makanya sebenarnya di kepabianan itu tidak ada orang yang pintar. Nah, ya itu Betul. kemarin sempat disebut ya. Iya. Yang ada adalah orang yang mau update aturan informasi. Iya. Karena berubah terus setiap saat. Ya, makanya Gitu. sebutannya bukan expert tapi praktisi. Betul, gitu praktisi. ya. Orang yang Seperti itu. menekuni gitu. Iya, benar. Oke, memang berarti tipsnya juga selain tadi buka INSW, berarti kita juga baca berita juga Betul. Kita cari tahu terkait dengan apa yang mau kita ekspor atau mau kita impor. ya. Kita harus cari tahu dulu sebelum kita trading atau sebelum kita melakukan. Nggak sembarangan. Iya, jadi jangan sampai kita baru belajar pada saat kita udah kendala. Ya, itu udah terlambat. Terlambat dan dipastikan kerugian secara kerugian finansial. finansial. Betul. Karena untuk penyelesaiannya itu apalagi impor tuh nggak mudah, Mas. Oke, nggak mudah. Kalau di nggak sini. mudah dalam artian dari sisi aturan itu harus kita beri harus kita pecahkan. Tapi di sisi lain bagaimana caranya barang ini bisa keluar Oke, atau ada solusi yang lain gitu loh. Nah, itulah fungsinya ahli kepabianan di situ. Jadi dia mengerti penyelesaian bagaimana gitu. Apakah barang ini memang harus dikembalikan dulu ke negara asal baru diimpor lagi atau memang bisa dinegosiasikan bisa. atau dicari aturan lain seperti itu. Atau mau dalam artian kalau secara nakalnya cuma ini nggak dianjurkan ya, negosiasi dalam under table gitu, yang itu Oh. sekarang saya rasa itu nggak bisa seperti itu Udah karena susah. semua sudah tersistem sekarang. Iya, karena digital ya sekarang. Betul. Karena digital Betul. jadi harus transparan. Betul, harus Ini udah transparan. nggak mungkin lagi lah. Dan memang nggak disarankan juga. Iya, Tapi mungkin nggak Pak kalau misalnya kayak tadi saya penasarannya adalah barangnya nyangkut di sana.
Iya. harus ada yang ngurus sesuatu, itu bisa kan kita ya udah tahan dulu, tolong Iya. tahan dulu, nggak usah pakai. Saya biasanya gini, kalau misalkan secara regulasi emang nggak memungkinkan, masih ada sisi lain dari aturan itu yang bisa kita siasati. Dalam arti yang biasa gini, barangnya ada di mana, gitu kan? Misalkan ada di DHL misalkan. Sudah berapa lama? Baru seminggu, ya sudah tunggu aja dulu sebulan. Oke. Saya gituin. Diemin aja dulu sebulan. Nanti kalau sudah sebulan, itu yang disebut dengan apa namanya, barang tidak dikuasai negara, atau disebut dengan BCF 15. Kalau sudah masuk ke bucketnya BCF 15 atau barang dikuasai negara, itu barang tidak dikuasai ya, dan itu bisa diambil alih oleh negara. Jadi dari gudang DHL akan diambil, dimasukkan ke gudang TPS, ke gudang bea cukai. Disitulah kita bisa lakukan proses. Oh. Gitu. Padahal udah diambil, Iya, betul. udah dinyatakan tidak kuasa. Iya. Malah baru setelah itu baru kita Iya, bisa ngambil bisa. lagi. Bisa, dalam artian kita lakukan pembaruan dari sisi dokumentasi maupun apa namanya dari sisi proses, nanti tergantung dari aturan yang ada. Oh, saya paham maksudnya. Jadi dia ya udah dibersihin dulu, baru kita Tapi secara dokumentasi harus kita form dulu, kita ulang lagi. kita ulang kan? Kita ulang dan benar ya. Iya. Bukan menyiasati yang nggak benar gitu. Oh iya, berarti istilahnya dokumen, pokoknya ini dianggap Iya. gimana dokumen yang nggak memenuhi, pokoknya udah default lah Ya, gampangnya. kalau misalkan memang nggak bisa juga, ya kita tunggu 2 kali 30 lagi. Jadi sampai dengan 90 hari itu masuk ke BMN, Barang Milik Negara, itu kita bisa lakukan lelang di sana. Beli. Lelang. Gitu. Ini udah ini ya. Lelang gitu. Udah Aturannya memang banyak, ada yang mau dilelang tergantung dari barangnya sendiri gitu kan, atau mau direekspor lagi nggak ada masalah. ada yang mau Atau, gitu ya, maksudnya atau kalau misalkan ya sudahlah saya hilang-hilangan deh, itu udah berarti barang itu diam di situ, nanti pada usia tertentu dia akan di-destroy. Gitu. saya mencoba relate sebagai lokal marketplace Iya. merchant gitu Iya. ya. Kalau ada barang yang salah kirim kan kita harus ngirim balik. Kadang-kadang saya lepas, Pak. Gitu ya. Nah, jadi maksudnya analoginya begini nih kadang-kadang nggak bisa diterapkan ya. Maksudnya ini kalau saya ngomongin barang yang harganya di bawah 100.000, ini di atas 100 juta. Kalau kita bicara marketplace, biasanya yang dilakukan adalah yang mau dengan barang ini kan tidak hanya satu orang, tidak hanya Mas Bayu. Jadi walaupun barang itu sudah ada di Indonesia, dia akan cari pembeli yang lain. Oke. Gitu. Bukan Jadi berarti nggak ada yang mau beli. iya, dalam artian gini, kalau kemarin yang saya jalani dengan Lazada, itu barang itu diimpor ke Indonesia, ternyata ditolak oleh penerima dengan berbagai alasan. Intinya adalah barang itu tidak bisa di-delivery ke pembelinya. Oke, tapi udah di Indonesia. Sudah di Indonesia. Nah, oleh Lazada itu dimasukkan lagi ke satu gudang tertentu yang sudah mereka tunjuk. Di sana dia coba naikkan lagi tuh apa namanya, diiklankan lagi tuh barang. Begitu ada permintaan, maka dia nggak akan ngambil dari luar negeri. Jadi barang itu yang nanti dikirim. Gitu. Aha. Kan barangnya barang impor nih ceritanya. Misalkan ada 100 unit misalkan. Nah, yang 10 unit udah masuk ke Indonesia nih. Ternyata gagal. Nah, 10 unit itu nggak dibalikin, nggak direekspor ke negaranya. Disimpan di Indonesia. Begitu ada yang minta barang itu lagi, misalkan 10 atau 9, dia langsung ngambil dari itu, keluarin ke dari gudang Lazada, langsung dikirim ke penerima. Gitu. Jadi nggak, iya benar juga sih. Jadi nggak useless. Iya nggak useless. Uh-uh. Kayak ini perbedaan skalanya di situ ya. Betul. Saya nggak bisa. Ya udah kan biarin aja dulu di Iya. sana. Dalam artian itu ada ketentuan antara pembeli sama penjual ya lah, dengan marketplace dengan Mas Bayu ya. Iya. Tapi secara marketplace sudah putus, ya sudah, kalau nggak mau ini jadi barang saya. Jadi barangnya marketplace lagi. Iya. Gitu. Tapi sama dia nggak dikirim lagi. Kalau kirim lagi kan Bedanya gitu. iya, freight lagi kan. Ya karena ini kan ada gudang, dia punya gudang juga di Indo. Betul, kan, bukan berarti langsung ke konsumen. Iya. Tergantung juga sih, kalau misalkan kayak eBay itu kan nggak ada ya. Nah, itu juga biasanya sih ya jadi dalam tanda kutip jadi permainan di itu. Saya pernah mungkin apa ya, saya beli barang dari teman ini yang ngimpor lah. Itu mainannya figur figur Jepang gitu, anime figur. Nyangkut, dibilang gitu, nyangkut di cukai. Ya. Saya nggak tahu dia beli dari mana. Asumsi saya dari Jepang sih dia beli. Tapi karena Jepang kan seharusnya lancar. Dia nyangkut di
cukainya gitu. Bea cukai. Dibilangnya gitu. Nyangkut tuh biasanya kenapa? Nyangkut itu tidak bisa dikeluarkan. Ya berarti Karena dalam macam-macam artian ya. macam-macam, ada bisa dari syarat-syarat dokumennya, bisa jadi dari memang barang itu dilarang gitu loh. Ada macam-macam aturannya. Biasanya kalau kayak gitu dia akan tetap dikuasai oleh bea cukai, nunggu sampai 90 hari. Oh, iya. Memang nunda 90 hari. 90 hari, 3 bulan. nanti dilelang. Kita bisa masuk lewat lelang di Oh, situ. berarti dia masuk ke lelang habis. Betul. Nanti kalau lelang kita masuk, kita mau ambil barang itu lagi nggak apa-apa. Nah, itu dikecualikan dari Masuk lelang tuh kan berarti barang jadi dimiliki negara kan? betul. Kan namanya BMN, barang milik negara. Nah berarti kan Nanti- dia udah beli, Pak. Sebelumnya kan udah beli. Tapi kan dia nggak bisa lakukan pemenuhan ketentuan kepabeanan. Betul. Jadi saya misalnya dia beli 500.000. Ya, Masalah begitu ditunggu jadi hilang. 90 hari hilang dan dia harus beli lagi, bayar 500.000 lagi untuk dapat. Tergantung nanti dari harga lelang itu berapa. Oke, gitu. Gitu. Asumsinya misalnya nih 500.000 Iya. dilelang dapat ya berarti dia akhirnya total 1 Iya, juta betul. dibeli. Seperti itu kondisinya. Saya ingat waktu itu memang 3 bulan sih. Akhirnya saya nanya kan janjinya misalnya ya udah Agustus nih sampai di Agustus saya tanya bilang nyangkut Kak di Cekai sebentar mohon menunggu ya gitu paling lama kita 3 bulan. Saya ingat banget 3 bulan atau 90 hari lah Betul. gitu. Ya, saya ngikut-ngikut aja gitu. Dia beneran Iya. akhirnya ngirim setelah 90 hari. Berarti dia sebenarnya bayar sesuatu lagi tuh. Iya, Masuk lelang. karena kan dia bayar. Oh. Dia ikut lelang aja dia harus bayar. At least dia taruh deposit. Gitu. Rugi. Kalau dibilang serugi secara finansial ya rugi. Cuman kan kadang-kadang orang kan nggak ngelihat ke secara finansialnya. Yang penting gue barang itu saya mau gitu. Nggak peduli berapa harganya. Ada yang seperti itu. Tapi kalau concernnya kepada harga, dia nggak akan ambil. Saya oke. Yang ambil pasti orang lain lagi. Heeh. Gitu. Misalkan Mas Bayu Dia nggak mau, dia saya jual beli lelang. mungkin kemudian dia jual lebih mahal juga bisa kan ya. Bisa. Makanya barangnya juga nggak Iya. sembarangan sih. Betul. Saya kepikirnya gitu. Mm-mm. Kalau sekarang jadi Tapi tahu ya. biasanya sih umumnya sih lelang itu biasa harganya di bawah. Sedikit Pasti daripada sih, harga biasanya barang. gitu. Saya ingat soalnya gini Pak Topik, waktu itu tuh harganya kalau kita beli apa ya, kalaupun ada orang jual di Indo waktu itu figurnya tuh harganya 1.200.000, dia jual 900 apa saya agak lupa ya kalau nggak Di bawah salah. harga kan? Jauh ya, Jauh di bawah 900 ke harga. 1,2 kan jauh bedanya, Iya. jauh lebih murah. Belinya berapa? Kalau biasa kita beli maksudnya kayak toko yang di mall gitu, Oke. itu ada cuman harganya 1,2 1,2. waktu itu. Iya. Nah kemudian saya dapat kabar nih ada orang ini dia jual 900 kalau nggak salah gitu, 900 apa 800. Tapi belinya di lelang itu. Enggak, dia yang impor katanya Oke. gitu, dia tuh langsung makanya murah gitu. Impornya dia impor sendiri, kalau ini impornya nggak, dia nggak ngerti apa-apa kan. Jadi saya ikut aja 800 dapat sama dia. Itu bayarnya juga setengah-setengah. Iya. 400 400 dulu DP, nanti kalau udah di Indonesia bayar lagi. Oke. Bisa seperti itu. Ya, saya nggak tahu itu. Iya, tapi mungkin saya juga- nggak tahu dia apakah melalui metode lelang atau enggak. Oke, tapi dia memang Tapi konsep lelang itu sebenarnya penyelamatan pemasukan negara sebenarnya. Karena dengan barang itu masuk, sebenarnya kan terutang biaya masuk tuh. Biaya masuk kan dari harga 1 juta itu berapa? Iya. Biaya masuknya. Misalkan 5% ya. Berarti 5% dari 1 juta misalkan. Nah, itu otomatis kan terhutang. Harusnya negara terima 5% itu dengan PPN PPh-nya segala macam kan. Itu. Cuma dengan adanya dia nggak mengeluarkan, berarti kan yang tadinya negara mau masuk nggak jadi masuk kan, punya hak gitu kan, karena memang dikuasai negara. Nanti begitu mau lelang ya sudah, biasanya sih yang terpenting adalah pembebanan pajak dan biaya masuk dan pajak itu masuk dulu, tercover dulu, jadi negara masuk. Nanti kelebihannya itu menjadi keuntungan dari negara sendiri gitu. Jadi negara sebenarnya juga. ya memang kita pasti lebih rugi ya. Betul. Tapi kalau dihitung-hitung nggak terus segitunya, maksudnya nggak terus wah ini jadi bayar 2 kali. Sebenarnya akan bayar lagi nih. Iya. Berarti mungkin orang ini udah memperhitungkan hal ini kali ya. Betul. Saya nggak tahu soalnya kalau di Jepang sendiri itu harganya berapa. Oh, Saya nggak tahu waktu itu nggak ngecek, dan ini zamannya internet tuh masih Dulu ya. dulu Pak. Ini zaman saya masih SMA mungkin. Sekitar gitu, zaman sekitar SMA. masih belum inilah, Ya, artinya nggak 10 tahun yang lalu tuh belum semasif sekarang lah, apapun bisa kita cek ya. jauh luar biasa. Alibaba belum ada Pak. Iya. Alibaba belum ada, eBay itu baru muncul. Nah saya ingat eBay itu baru muncul.
Jadi waktu itu dia udah bisa seperti itu impor gitu kan. Makanya saya, wah boleh deh gitu. Toko di Indonesia ada. Iya. Di Pondok Indah tuh ada tuh tokonya. Gitu. Saya pernah lihat tuh 1,2. Sekarang harganya 3 juta loh. Lumayan. Ya ini hobi ya, barang-barang Makanya hobi. kalau kita bicara terkait dengan kendala-kendala ekspor atau kendala impor itu banyak faktor, Iya banyak sih. hal. Pasti ada aja. Poin-poinnya tuh banyak sekali. Yang paling umum pasti adalah dokumen persyaratan ya. Persyaratan, persyaratan dokumen. Gitu. Pada saat ekspor maupun impor. Itu yang paling umum terjadi. Dokumennya tidak lengkap. Dokumennya nggak lengkap. Betul. Kemarin kan ada 3 jenis dokumen ya, saya ingat nih Pak. Dokumen utama, dokumen tambahan, sama dokumen pendukung. Betul. Ya. Yang harus itu kan dokumen utama. Utama. Dokumen tambahan sebenarnya nggak harus, Ya, harus. opsional. Tapi pendukung adalah untuk membuktikan dokumen-dokumen yang lain. Iya, dokumen tambahan sebenarnya. Ya gitulah, dia Iya. buktinya gitu ya, Iya, betul. tambahan atau klarifikasi. Dokumen utama itu yang dibutuhkan negara. Oke, ya. Kalau untuk dokumen tambahan itu supporting dokumen utama. Gitu. Kalau untuk dokumen pendukung itu supporting dari dokumen tambahan yang biasanya hanya dibutuhkan oleh importir atau eksportir. Oke. Gitu aja. Sebenarnya sesimpel itu sih. Cuman yang jadi Sesimpel masalah itu. kan tiap negara punya dokumen tambahan yang Tambahan, berbeda-beda ya. betul. Nah ini teman-teman nggak kerasa ya kalau saya ngobrol sama Pak Taufik nih. Karena Masalahnya banyak gitu. Yang kita mau kita bahas tuh banyak gitu loh. masalahnya banyak kalau Makanya kalau ngomongin dibilang waktu setengah jam sedikit sekali. Nah, tenang aja teman-teman, ini kan untuk teman-teman yang live di Telegram, jangan khawatir karena kita masih akan lanjut, tapi kita break dulu ya, karena memang sesi kita seharusnya setengah jam, Ya. khusus untuk Udah hari ini. setengah jam ya? Sudah, Oke. nggak kerasa kita ngobrol. Apa namanya? Jangan exit dulu karena memang belum selesai. Kita break dulu sebentar. Dan akan dilanjutkan masih sama Pak Taufik gitu ya. Kita masih lanjut. Untuk teman-teman yang di YouTube akan melihat nanti videonya, berarti kita rilis 2 gitu ya, replaynya, tapi nanti. Nah, untuk teman-teman yang mau join berarti jangan lupa, untuk teman-teman yang di YouTube yang mau join, linknya sudah ada di description. Untuk teman-teman yang di Telegram, kita punya playlist khusus, selalu ditambahin setiap ada rekaman tambahan gitu ya, video-video baru, listnya selalu diperbaharui. Jadi jangan lupa untuk subscribe, dan playlistnya kalau mau disimpan bisa loh gitu ya, playlistnya kan publik soalnya. Oke. Gitu. Nah teman-teman, sebelum kita break dulu, tentunya saya mengingatkan teman-teman untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang sedang berlaku saat ini, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak satu sama lainnya, menghindari keramaian, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas dan interaksi. Jadi thank you Pak Taufik, tapi kita akan Sama-sama. ketemu lagi ya, Ya, sebentar kita lanjut lagi. Untuk sesi pertama ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.